Pada akhirnya, Qin Ye tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa Jin Mi sengaja mengincar Qin Yichen, dan, ternyata, dia juga peduli dengan resep obatnya. Jika tidak, dia tidak akan melakukannya sedini ini. Pada saat ini, tidak peduli seberapa keras Qing Qing berkata, itu tidak berguna. Setelah memberi isyarat kepada Qin Yichen untuk berhati-hati, burung hantu hijau itu dengan dingin mendengus dan terbang langsung menuju Zelin yang kesepian di depan. Di depannya, pembangkit tenaga listrik bertahta yang dikelilingi oleh mereka dengan cepat muncul untuk memberi jalan. Setelah melihat Qing Ye pergi, Jin Mi juga tertawa terbahak-bahak, mengedipkan mata pada pembangkit tenaga listrik yang tertutup itu, dan dengan cepat bergegas pergi menuju Zelin yang diam. Bagi mereka, tujuan utama perjalanan ini adalah tempat yang diterima oleh pembangkit tenaga listrik teratas. Bahkan untuk ras puncak, berapa banyak salinan warisan pembangkit tenaga listrik teratas adalah hal yang luar biasa. Apalagi, mungkin Anda bisa terlibat di area 10.000 monster ini. Nah, apakah kamu menyerahkan resep obatnya sendiri? Atau apakah kami membantumu melepaskannya dan menyerahkannya lagi? Dengan kepergian Qing Ling dan Jin Mi, ladang gas menyedihkan yang menyelimuti antara langit dan bumi juga menghilang, dan lebih dari 100 pembangkit tenaga listrik yang mengelilinginya. Masing-masing dan semua orang melotot seperti harimau yang mengawasi mangsanya melihat ke arah Qin Yichen. Di wajah mereka, ada senyum tawa. Setelah kehilangan tempat berlindung dari burung pegar hijau, Qin Yichen saat ini, menurut pendapat mereka, tidak diragukan lagi adalah sepotong daging di atas talenan, dan biarkan mereka disembelih. Kamu telah mendengar apa yang dikatakan saudara Qin Yu barusan, jadi jangan main-main. Di bawah tatapan garis pandang, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, seolah-olah karena ketakutan. Aku masih ingin melarikan diri. Melihat gerakan Qin Yichen, pembangkit tenaga listrik yang tertutup itu tertawa kecil dan segera memblokir air di belakangnya. Mereka dengan tegas tidak akan memberi Qin Yichen kesempatan untuk melarikan diri kembali ke 10.000 alam iblis, yang memberikan kelonggaran bagi yang terakhir. Dengan ramuan itu, dia bisa menyewa sejumlah besar pembangkit tenaga suci untuk melindungi dirinya sendiri. Jika Anda melewatkan kesempatan yang begitu baik dan ingin memiliki hal yang baik lagi, itu akan sangat sulit. Nah, jika kamu menyenangkan, kamu dengan patuh menyerahkan resep obatnya. Jika tidak, jangan salahkan kekejaman kami. Beberapa pembangkit tenaga listrik terhormat di depan Qin Yichen mencibir. Meskipun mereka tidak dapat mempertahankannya bahkan jika mereka mendapatkan resep obat, selama mereka memberikan resep obat kepada Jin Mi. Mereka bisa mendapatkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan tempat berlindung dari kekuatan puncak. Ini adalah hal yang baik, ras manapun tidak akan menolak. Aku bisa memberimu obat mujarab. Jika Anda pergi ke 10.000 Yaosheng untuk mendapatkannya, katakan saja apa yang saya katakan. Di bawah penganiayaan seperti itu, kulit Qin Yichen menjadi lebih pucat karena keterkejutan ini, dan nadanya sedikit melunak. HMPH, kapan kita bodoh? Sepertinya tidak menunjukkan warnanya, dia tidak akan menyerahkan resep obat dengan mudah. Melihat corak Qin Yichen, banyak pembangkit tenaga listrik yang menyelinap. Nah, beri kamu beberapa pelajaran dulu, agar kamu bisa mengambil keputusan dengan cepat. Segera, pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi berteriak keras, tiba-tiba meledak, dengan seringai di wajahnya, dan mengambil pisau besar, yang dipotong ke Qin Yichen. Dengan begitu, itu seperti mencoba memotong tangan dan kaki yang terakhir. Melihat ini, alis Qin Yichen juga sedikit mengernyit. Tatapannya dengan cepat melirik ke depan. Pada saat ini, itu dikelilingi oleh lebih dari 100 pembangkit tenaga yang terhormat, dan jika dia khawatir dia akan melarikan diri ke 10.000 alam iblis. Di belakangnya, ada hampir setengah dari pembangkit tenaga listrik yang menghalangi dia, sehingga dia tidak bisa kembali. Namun, mereka secara alami tidak berharap bahwa Qin Yichen tidak berharap untuk melarikan diri dari 10.000 alam iblis. Meski merupakan kawasan netral, namun relatif aman untuk sampai ke sana. Namun, tujuan kunjungan Qin Yichen adalah untuk mengikuti ujian pembangkit tenaga listrik teratas. Jika dia diblokir di 10.000 domain iblis, saya khawatir mereka yang memblokirnya akan semakin banyak. Ketika saatnya tiba, dia tidak memiliki kesempatan untuk keluar lagi. HMPH. Meskipun pria yang mengancam ini sudah senior, dia mungkin memiliki celah yang besar dibandingkan dengan Lisan dan yang lainnya. Saat ini, Qin Yichen dengan dingin mendengus. Dia berada di sisi sosok itu. Dia menghindari pisau yang tampaknya ganas itu. Bang! Segera, Qin Yichen membalik telapak tangan, tercetak di dada pembangkit tenaga listrik itu. Tiba-tiba, pembangkit tenaga senior dengan dada melorot, seteguk darah bercampur dengan beberapa organ dalam yang rusak menyembur keluar dari mulutnya, dan tubuhnya jatuh dengan cepat ke bawah. Dalam sekejap, pembangkit tenaga listrik senior rusak parah dan kehilangan kekuatan tempurnya. Selain itu, terlihat bahwa Qin Yichen masih memegang tangannya. Kalau tidak, telapak tangannya sudah cukup untuk menghancurkan hati yang terakhir. Sudah. Dia berani melawan. Bertindak sembrono. Aku ingin kamu membayar harga karena menyakiti saudaraku. Namun, di luar keterkejutan Qin Yichen,
Tembakannya tidak membuat orang lain putus asa, tetapi menyebabkan omelan marah. Segera, ada beberapa siluet yang datang, dan segala macam fluktuasi yang tajam datang. Mencari kematian. Menghadapi serangan tanpa ampun ini, kulit Qin Yichen tenggelam, dan tubuhnya menjadi tegang. Sua. Belati pendek berkedip dengan cahaya dingin yang dingin, menusuk dada Qin Yichen dengan busur yang menyilaukan, dan dia bahkan tidak melihatnya, menghadapi belati pendek dengan pukulan. Dengan suara yang tajam, belati pendek itu terputus secara langsung. Siluet itu tiba-tiba pingsan, kembali ke akal sehatnya dari guncangan senjata yang dihancurkan, dan itu terasa seperti serangan yang kuat. Bang! Segera, kepala pembangkit tenaga listrik langsung terbuka, dan benda-benda merah dan putih mengalir ke langit saat mayat itu jatuh. Saat berikutnya, Qin Yichen bergerak di kakinya dan muncul dengan aneh di belakang pembangkit tenaga listrik. Dengan tendangan kakinya yang keras, suara patah tulang juga bergema. Jalur pembunuhan ofensif, Qin Yichen terus-menerus mengubah bentuk tubuhnya. Selama periode ini, dia tidak menggunakan senjata apapun, tetapi tubuhnya, tinju, siku, bahu, kaki, dan lututnya, seolah-olah menjadi pegangan. Senjata pembunuh bersifat umum, dan nyawa terus dipanen. Itu hanya usaha sesaat, dan siluet dari beberapa jalan yang dijarah lagi jatuh semuanya ke bawah. Hanya Qin Yichen yang berdiri tegak. Untuk bertindak sebagai pencegah, kali ini, dia tidak memegang tangannya lagi. Mereka yang mengepung pembangkit tenaga listriknya terbunuh. Sialan, dia membunuh saudaraku. Bunuh dia, balas dendam pada saudara. Namun, Qin Yichen menemukan sesuatu yang salah. Caranya sendiri adalah membiarkan orang-orang yang mengelilinginya berhenti sejenak, dan kemudian suara minuman keras terdengar lagi.